Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan analisis kami tentang Inception. Inception-nya ini akan membahas secara khusus untuk aplikasi kami bernama Veget, aplikasi pemesanan sayur segar. Dan sebelum itu kami akan memperkenalkan identitas kami terlebih dahulu. Nama saya Muslihan Yoswanda dengan NIM 2508126 dan di sebelah saya ada Pascal Tarmizandi dengan NIM 2504523 sebagai pemateri. Saya Nana Cem Aziza dengan NIM 2500859 sebagai pemateri. Saya Kresna Hono Putro dengan NIM 2501870 sebagai pemateri. Saya Alvan Editansa dengan NIM 2504879 sebagai pemateri. Namun sebelum itu kami ada slogan. Vega ya. Anda malas tapi mau makan sehat. Kami siap menantang. Oke, selanjutnya lanjut saja ke materi yang akan kami sampaikan. Yang akan disampaikan oleh teman-teman saya sebagai pemateri. Oke, yang pertama ada kesepahaman masalah. Pengguna akan merasa kurang puas saat membeli produk, misalnya dikarenakan pengirimannya yang terlambat, lalu sayuran yang tidak segar, atau harganya tidak sebanding dengan kompetitor. Oke, dalam melakukan analisis inception, kita diperlukan namanya analisis permasalahan. Permasalahannya itu permasalahan yang mencakup dari apa sih yang dirasakan oleh calon pengguna. Nah, di sini kita lakukan yang namanya analisis diagram fishbone. Di diagram fishbone yang kami gunakan ini ada 8 P. Itu mencakup proses product, place, people, productivity and quality, price, promotion, and display evidence. Alasannya kenapa kita menggunakan diagram 8P ini itu karena kita adalah aplikasi yang mendistribusikan serta juga aplikasi yang mencakup produk. Oke, saya lanjut. Oke, di antaranya itu ada ada people. People ini adalah calon-calon pengguna. Nah, masalah yang biasa calon pengguna itu rasakan satunya adalah tidak bisa berpergian jauh. Jadi karena dalam beberapa kondisi ada pasti calon pembeli tidak bisa untuk berpergian jauh untuk membeli sayur segar. Lalu juga didukung bisa juga karena keterbatasan fisik pembeli. Bisa juga dikarenakan usia yang sudah tua ataupun sedang sakit ataupun juga memang sedang hamil. Yang kedua ada place. Place ini mencakup tempat pembelian yang bisa dikatakan cukup jauh bagi konsumen ataupun yang gudang penyimpanan yang jauh dari konsumen. Jadi membuat si produk sayur ini bisa jadi tidak fresh dikarenakan jauh dari tempat pembelian konsumen. Lalu yang ketiga ada kurangnya higienis tempat perdagangan. Di pasar sendiri biasanya tempat perdagangan itu ada yang kurang higienis. Jadi kami menyediakan dalam aplikasi kami membuat itu terasa lebih higienis karena tidak usah membawa konsumen ke area yang ranah berpedagang. Oke, lalu ada produk. Biasanya yang dirasakan oleh konsumen itu adalah kualitas produk buruk. Dalam itu sering terjadi juga di pasar ataupun di swalayan. Memang kualitas produk buruk ini juga bisa bergantung pada konsumen, tapi dengan kita menyediakan aplikasi yang menjamin ke kualitas produk yang baik. Lalu gudang penyimpanan jauh dari konsumen. Ini juga tadi mempengaruhi kefreshan dari sayuran tersebut. Lalu stoknya sering kosong karena memang ini juga berpengaruh pada pertanian dan perdagangan. Ini bisa tergantung pada waktunya. Lalu ada proses. Nah, biasanya kalau kita melakukan pembelian secara offline, itu pasti kita ada yang namanya ngantri. Proses cek dan perolehannya tentunya ada hal yang orang-orang benci. Orang itu biasanya maunya langsung lebih cepat. Jadi kita menyediakan sarana untuk orang yang mau membeli sayur tapi tidak usah mengantri. Lalu tracking pengiriman yang tidak jelas. Ini juga masih mencakup seperti pengiriman dari gudang ke konsumen yang menyebabkan waktunya cukup lama dan bisa menyebabkan basi atau tidak fresh. Oke, selanjutnya bagian dari 8P
terakhir akan dilanjutkan oleh rekan saya Ras. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang physical evidence. Yang pertama ada label nutrisi tidak lengkap. Ini menyulitkan untuk konsumen untuk memastikan asupan nutrisi sesuai kebutuhannya. Yang kedua ada kemasan kurang rapi dan fragile. Ini kemasan mudah rusak ini menimbulkan kesan kurang profesional dan mengurangi daya tarik produk. Selanjutnya di sini ada promotion, ada dua masalah yang kita dapati. Promosi kurang terlihat di platform populer seperti Google, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Yang kedua ada fokus promosi masih mencakup restoran umum bukan subscription. Strategi pemesanan lebih banyak diarahkan pada restoran atau penjualan satuan. Untuk selanjutnya, sini ada price, ketidaksesuaian harga dengan kualitas sayuran. Harga yang dibayar konsumen tidak sesuai dengan produk yang didapatkan oleh konsumen. Yang kedua ada harga sayuran yang lebih mahal. Penjualan offline membutuhkan biaya untuk menampilkan sayuran di rak swalayan sehingga menambahkan biaya untuk penjualan. Yang terakhir, productivity and quality, itu ada 3 poin. Yang pertama, waktu pemrosesan lama. Itu proses penyiapan dan pengiriman pesanan membutuhkan waktu yang terlalu panjang sehingga membuat konsumen menunggu lebih lama. Yang kedua ada pengelolaan stok kurang baik. Persediaan sayuran tidak dikelola secara optimal, sering menyebabkan keterlambatan atau stok kurang. Yang terakhir ada kualitas sayuran tidak konsisten sehingga didapati oleh konsumen yang sayurannya tidak selalu segar dan menurunkan kepuasan konsumen. Itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya paparkan mengenai identifikasi stakeholder. Stakeholder itu apa sih? Stakeholder itu adalah pemangku kepentingan yang mengarahkan suatu aplikasi itu ingin arahnya kemana. Ada apa saja sih di dalam stakeholder? Yang pertama yaitu pemilik aplikasi atau owner dari aplikasi tersebut. Ia berperan sebagai pihak yang menentukan arah dan mengambil keputusan utama aplikasi itu atau project itu memiliki fitur apa saja dan bagaimana prioritasnya itu tingkatannya seperti apa saja dan memastikan aplikasi itu sesuai dengan bisnisnya. Selanjutnya yaitu investor atau sponsor. Ia adalah sponsor itu ialah pihak yang menyediakan pendanaan dan sumber daya sehingga apa saja yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sudah bisa didanai oleh investor. Yang ketiga ialah developer. Developer sebagai penerjemah dari pemilik aplikasi maupun pengguna yang diinginkan apa agar bisa diimplementasikan kepada aplikasi itu ataupun project itu. Selanjutnya yaitu ada Scrum Master. Scrum Master berperan sebagai fasilitator dan yang menjaga proses pengembangan atau membantu tim mengatasi hambatan dan memastikan prinsipnya berjalan sesuai dengan seharusnya. Yang selanjutnya yang terakhir ialah customer atau pengguna. Ia merupakan pihak yang memakai dan mengharapkan aplikasi itu ingin arahnya kemana, yang dibutuhkan apa, dan kemudahan apa yang ia bisa dapatkan. Nah, selanjutnya ada visi produk. Visi produk kami yaitu menyediakan platform untuk menjual sayuran segar yang datang langsung dari petani lokal. Nah, selanjutnya untuk lingkup proyek kami yaitu menyediakan produk sayuran segar dan olahan nabati setiap hari untuk siapa saja yang enggan atau tidak bisa keluar rumah. Nah, selanjutnya ada identifikasi kendala. Pertama, terbatasnya pemasok sayur berakibatkan jumlah produk jadi sering habis, lalu juga sayurnya itu jadi tidak terlalu beragam. Nah, selanjutnya ada penentuan rute pengiriman. Sering mengalami kendala karena kita harus menyesuaikan dengan lokasi pemasok, alamat pembeli, kondisi lalu lintas, dan juga batas waktu pengiriman. Nah, yang ketiga ada promo kurang menarik dibanding kompetitor. Terkadang kompetitor itu tuh menyediakan promo yang lebih menarik, contohnya diskon besar-besaran, gratis ongkir, atau bonus produk. Akibatnya konsumen itu lebih tertarik membeli produk kompetitor dibanding kita. Nah, selanjutnya ongkir tinggi di wilayah tertentu.
Biaya ongkir pada beberapa wilayah lebih tinggi. Hal ini membuat mereka yang tinggal di daerah yang lebih jauh mendapatkan ongkir yang lebih mahal. Terakhir yaitu harga lebih mahal. Harga total membeli online itu akan jauh lebih mahal dibanding kita membeli secara offline karena ada biaya pengiriman ke alamat konsumen. Dari kelompok kami, semoga aplikasi ini bisa dikembangkan dan lebih diinovasikan lagi. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mendengar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.